Pagi ini kepala Narto terasa berat dan badan sedikit meriang. Kakak Narto mengecek Narto dengan termometer, ternyata Narto demam. Tapi Narto bersikeras ingin ke kampus. Narto baik-baik saja, hanya sedikit pusing. Dan Narto akan tetap pergi ke kampus karena hari ini hari Rabu, hari yang menyenangkan. Narto bisa berduaan dengan si Tias. "Halo Narto," sapa Tias dengan senyum di wajahnya yang pucat, memperlihatkan lesung pipinya. Dia terlihat sama bahagianya dengan Narto. "Morning Tias," jawab Narto sambil meletakkan tasnya di bangku. Apa kamu bangun kesiangan lagi?" Tias bertanya dengan ekspresi seperti berharap sesuatu. "Iya, aku bangun kesiangan. Tapi aku sudah catat di buku tadi catatan kuliah sebelumnya," kata Narto sambil menunjuk buku catatan mata kuliah sejarah Indonesia. "Dan aku nggak butuh buku Tias lagi," kata Narto. Ekspresi Tias berubah seketika, seolah ada kekecewaan di wajahnya. Narto senang, si Tias kecewa karena Narto nggak bisa menghabiskan waktu bersama Tias. "Oh gitu, ya udah," kata Tias. Dia sangat pandai menyembunyikan emosinya. "Tapi aku mau di sini," kata Narto tersenyum berjalan ke arah Tias. "Hah? Ngapa?" kata si Tias. Sekarang dia menunjukkan ekspresi bingung. "Karena aku gak mau membuang 2 jam seminggu yang kita miliki. Dan sekarang kita telah menyanyiakan waktu sekitar 10 menit, kata Narto dengan nada romantis. Wajahnya berubah manja. Lalu dipeluklah si Tias. Tias kaget sekaget-kagetnya. Tak disangka Narto bakal memeluk Tias, dan itu pertanda bahwa Narto sudah menganggap Tias lebih dari sekedar teman. Rutinitas itu pun sudah mereka lakukan. Namun tubuh Narto terasa capek dan lemah sekali, seperti nggak biasa. Narto merasakan kehangatan di sekitar wajah Narto. Narto nggak bisa melihat wanita. "Hei, ada apa dengan tatapan itu?" "Ya, kamu membuatku takut," kata Tias kepada Narto saat Narto menatap Tias. "Apa kamu sakit?" tanya Tias kepada Narto. "Oh, enggak, kata Narto. "Kamu pasti sakit. Kenapa kamu ke kampus? Sebaiknya kamu istirahat aja di rumah." Si Tias tampak khawatir. "Sudah aku bilang aku baik-baik aja. Jika aku sakit, gimana aku bisa masuk kuliah?" "Terserah deh. Yuk kita nonton lagi, mumpung belum ada yang datang," kata Narto mencoba untuk tidak membuat Tias khawatir. "Kamu gak baik-baik aja Narto. Harusnya kamu istirahat." Tias masih bersikeras bahwa Narto sakit. "Aku baik-baik aja. Kamu lihat, aku baik-baik aja. Kamu bukan dokter, Tias." Narto masih berusaha meyakinkan Tias. Percayalah. Aku lebih tahu ciri-ciri pasien lebih baik daripada dokter," kata-kata Tias meyakinkan Narto. "Ayo, pergi ke dokter. Kalau enggak,
besok lagi jangan deketin aku, kata Tias mengancam Narto. Oke, kata Narto. Tias pun mengantar Narto ke dokter dengan mobilnya. Setelah habis dari dokter, Tias berkata pada Narto, "Sekarang kau istirahat aja. Akan kuantar ke rumah ya. Berbaringlah di sana." "Enggak, aku mau ke kamu saja. Di sana lebih nyaman, Narto." Enggak. Aku ingin ke kampus saja. Di kampus lebih nyaman." "Baiklah." Ia setuju dengan Narto. Mobil berjalan tidak ke arah rumah Narto. Dan sekilas Narto lihat mobil ini juga tidak mengarah ke kampus. Lalu kemanakah mobil ini melaju? Ternyata ke rumah besar yang ada di sudut kota. Itu adalah rumah kontrakan Tias. Tias tinggal di situ sendirian. Tias membaringkan Narto ke kamarnya. Mungkin kalau Narto sedang sehat, Narto bisa melakukan hal-hal yang lebih dari ketika di kampus. Ya, kalian tahu maksudnya kan? Tapi Narto sedang sakit. Narto butuh istirahat. Narto pun tertidur di kamar Tias. "Apakah nyaman?" tanya Tias. Sangat nyaman," Narto menjawab dalam keadaan setengah tidur. "Di kasur?" Tias bertanya lagi. "Bukan, di sampingmu." Ia terdiam setelahnya. Narto juga perlahan-lahan tertidur. Waktu menunjukkan waktu sore hari. Tinggal satu mata kuliah yang harus mereka hadiri hari itu. Narto dan Tias pun kembali ke kampus. Tubuh Narto pun udah agak mendingan. Sesaat kemudian Narto keluar dari mobil dan berjalan menuju kampus. Dan ada suara teriakan, "Serius, Narto?" Sergah Gisel sesaat setelah Narto berjalan menuju kampus. "Ada apa, Sel?" tanya Narto. Narto tak mengerti apa yang dikatakan oleh teman seangkatannya itu. "Jadi, kau melupakan Kak Cynthia dan kau menyukai Tias?" "Apa yang kau bicarakan, Sel? Aku dan Tias hanya berteman," jelas Narto mencoba membantah tuduhan Gisel. "Kamu tahu, Tias tidak pernah berbicara dengan siapapun." "Aku terkejut. Dia berbicara denganku. Apakah ia menyukaiku?" kata Narto sedikit membentak. "Kalau aku dan Tias saling suka, terus kenapa, Sel?" "Aku tuh benar-benar gak ngerti apa yang kamu katakan. Sayang sekali. Emang Tias itu cantik dan polos, tapi kamu gak sadar ya, wajahnya itu pucat. Jadi kalau aku jadi kamu, aku ingin punya pacar yang hidup lebih lama dan gak sakit," kata Gisel sinis. Hal itu membuat si Narto sangat marah. "Cukup, Gisel. Bagi aku dan Tias adalah urusan kami berdua," kata Narto kepada Gisel. "Kamu kenapa, Narto? Apakah kamu nolak pas aku ngomongin hidup singkat cewek yang kamu cintai, hah? Semua orang juga tahu kalau Tias itu sakit. Jadi kamu lebih suka Tias daripada orang sehat." Gisel berdiri dan meneriakkan kata-kata yang tidak pantas dia ucapkan. Plak! Tangan Narto refleks melayangkan tamparan keras ke wajah Tias. Maksudnya ke wajah Gisel. Semua orang melihat aksi nekat Narto. "Tias itu orang baik yang bisa menghiburku setiap saat," teriak Narto. Amarahnya sudah di puncak. Teman-teman di sekitar lantas melerai Narto dan Gisel. Anton dan Habibi berusaha menahan Narto.
Sementara Mita menenangkan Giselle yang menangis karena tamparan yang mendarat mulus di wajah cantiknya itu. Narto gak nyesel, Giselle pantas mendapatkannya. Narto menoleh ke Tias. Dia sedang menonton percekcokan tadi. Dia terlihat seperti merasa sangat bersalah. Narto bingung harus ngapain. Narto berlari ke perpustakaan karena semua orang menatapnya seolah-olah Narto bersalah. Narto mencoba untuk tenang. Mungkin Narto agak berlebihan, tapi Narto gak bisa menahan emosinya. Narto sangat marah ketika mendengar perkataan Giselle, terutama kepala Narto yang sedang sakit yang membuat Narto tidak bisa berpikir jernih. Narto mendengar suara Tias memanggilnya. Dia mengikuti Narto ke sini. Entah apa yang terjadi. Kamu gak perlu melakukan itu. Kamu tuh cowok. Gak harusnya kamu main tangan. Kamu gak gentle. Itulah satu-satunya kata yang keluar dari mulut Tias. Dan Tias pergi tanpa melihat ke belakang. Yang bener aja, Tias menyalahkan Narto. Dia bahkan gak ngebelain Narto. Narto mencoba mengejarnya. Narto ingin menjelaskan padanya. Narto melihatnya di gerbang sekolah. Narto berteriak dengan sekuat tenaga. Tias tidak mendengarkan Narto. Tias pun langsung saja masuk ke dalam mobil yang diparkir di depan kampus. Hari ini kacau balau. Narto memutuskan untuk tidak ikut kuliah sore dan pergi ke kantin untuk beristirahat. Dan pikiran Narto telah meledak karena apa yang terjadi hari ini. Narto masih memikirkan apa yang Tias katakan tadi dan kenapa dia langsung mengatakan itu. Kenapa dia pulang tanpa ikut kuliah. Narto meminjam ruangan yang ada di belakang kantin. Di sana ada matras. Di sana Narto mencoba menenangkan hati. Kepalanya pun pusing dan Narto beberapa jam sekali muntah-muntah. Bibi kantin pun menyuruhnya pulang. Le, kamu bawa pulang dulu. Wajahmu ki pucat sekali tuh. Narto bilang, aku nggak kuat pulang, Bi. Bisa antar aku, jawab Narto lirih. Bibi pun menyuruh kedua putranya buat memboncengkan Narto pulang. Buat kamu, jangan lupa subscribe untuk saksikan banyak cerita romantis dan masih banyak cerita dewasa lainnya. Di sini kita juga bisa dengar cerpen romantis, cerita hot, dan cerpen singkat lainnya.